Ya, jadi saya review ya sedikit. Jadi tadi kita sudah sampai menemukan ketika kita menghitung proses keseimbangan. Ketika ini sama dengan nol ya, berpindahan state-nya baru dari awal, maka rumusnya kan ini. Apa kita mendapati P1 peluang ada di state 1 itu sama dengan intensitasnya dikali dengan peluang di state 0 seperti itu. Nah, kemudian ketika kita mau mengetahui berapa P2-nya berdasarkan ini kan berarti I-nya 1 ya di sini ya. Maka kita mendapatkan rumusnya ini A pangkat 2 ya, penurunannya di sini A pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali peluang ada di state 0. Nah, berarti kan kalau misalkan berdasarkan dua hal tersebut, berarti kan kalau I-nya adalah sama dengan N, maka kita dapatkan peluang ada di state 0, peluang ada di state N itu sama dengan intensitas di pangkat N dibagi N faktorial dikali peluang ada di state 0. Nah, kalau misalkan kita mau mencari tahu, kalau kita merujuk kepada persamaan normal, kita bisa menghitung P0 ya. Ini kita tinggal pakai ini 1 dibagi I dari 0 sampai tak terhingga ya. Kemudian A pangkat ya, A pangkat I dibagi I faktorial. Nah, atau bisa juga di sini dikatakan ya, kalau misalkan yang bagian sininya kita sederhanakan, ya. Cara menyederhanakan bagaimana? Ini ya jumlah total A pangkat ya sum atau sigma dari 0 sampai tak terhingga, I-nya dari 0 sampai tak terhingga, berarti A pangkat I dibagi I faktorial, itu kita bisa tuliskan sebagai epsilon A, ya seperti ini. E pangkat A, seperti itu. Nah, makanya ya, berarti P0-nya, ini kan P, maaf ya, sini ada P0-nya sama dengan 1 dibagi E pangkat A ya. Oke, atau bisa juga ya. Di sini berarti E pangkat minus A ya. Nah, di sini P0-nya E pangkat minus A seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau misalkan kita kembali kepada kita kembali kepada rumus yang ini ya, di mana I sama dengan N, maka ya P0-nya itu bisa kita ganti, komponen P0-nya ya diganti menjadi E pangkat minus A seperti itu. Jadi kita mendapati kalau kita mau menghitung berapa peluangnya, berapa peluang di step I, maka jawabannya adalah A berapa intensitas traffic dipangkatkan I, kemudian dibagi I faktorial dikali epsilon pangkat minus A, seperti itu ya. Nah, ini nilainya. Jadi nanti kalau untuk menghitung paling mudah sih sebenarnya pakai kalkulator ya. Pakai kalkulator. Nah, jadi tinggal menggunakan yang II aja, epsilon yang ada di mana kalkulator ya, seperti itu. Jadi itu mungkin ya seputar pemodelan traffic apabila kita menggunakan distribusi Poisson ya. Ini cuma resume saja ya, seperti itu ya. Jadi ini kasus yang pertama. Nah, sampai di sini clear. Mungkin saya akan coba lanjut dulu ya. Lanjut dulu di materi yang keempat. Ini saya diskat aja ya. Kita akan coba bahas lebih detail lagi terkait dengan Poisson ini. Swap.
Slide-nya sudah muncul ya? Sudah muncul Sudah, kah? Pak. Sudah ya? Sip, thank you. Nah, tadi kita review ya. Nah, ini pendekatan analisa trafficnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah persambangan keseimbangan ya. Tadi ini dari mana dapatnya kita sudah jelaskan juga di apa namanya di slide sebelumnya, di slide yang ketiga. Cuman prinsipnya adalah apa namanya kita memahami konsepnya sih sebenarnya. Kalian, saya harapan saya sih kalian memahami idenya gitu. Jadi bagaimana perpindahan state kondisi si server ketika dia melayani ketika ada panggilan yang masuk dan kita akan menghitung dia ketika ada panggilan yang sudah selesai gitu ya. Jadi perpindahan state-nya. Jadi itu kemudian kapan kita menggunakan distribusi Poisson? Tadi kan ada 4 ya distribusinya, jadi jangan tukar-tukar nanti. Jadi kita akan memilih Poisson tergantung kondisi sistemnya. Ya, di sini katakan sebagai review ada kita Poisson ketika panggilannya acak jelas dan independen satu sama lain ya. Ini kan peristiwa orang memanggil kan itu independen sama yang lain. Ini tidak berhubungan dengan ketika saya memanggil itu tidak hubungannya dengan orang yang juga memanggil. Makanya independen. Setiap kejadian memanggil itu independen. Jumlah panggilannya tidak terhingga, terhingga, kemudian rata-rata panggilannya, datangnya panggilan konstan atau lambda, dan saluran yang melayani juga tak terhingga. Jadi ini kondisi-kondisi rules-nya kapan dia dipakai ya. Seperti itu. Nah, pola waktu pendudukannya ya H itu bisa kita temukan dengan 1 bagi mu. Ada yang lain juga sebagai reminder ya, lambda dibagi mu ya. Lambda per mu. Berapa harga rata-rata traffic sama dengan harga variansinya. Kita langsung. Nah, ini contohnya apa namanya? Ini adalah contoh distribusi Poisson di kasus yang lain penjelasannya. Ini hanya penjelasan lebih detail lagi. Misalkan ketika kita tinjau yang diduduki adalah n. Kemudian kita ditanya ketika server saya itu sedang diduduki sebanyak n ya, n panggilan lah misalkan begitu. Nah, ada muncul pertanyaan, berapa kira-kira probabilitas sembarang satu pendudukan berakhir di dalam satu n. Jadi posisi saya ada di n sekian nih misalkan ya. Posisi saya si server ada di state n sekian. Nah, berapa kira-kira probabilitasnya ada satu panggilan yang berakhir tuh di dalam waktu tersebut begitu. Nah, di sini urutannya adalah kita sudah tahu suatu pendudukan di suatu saluran berakhir dalam waktu dt, jelas ya. Kemudian di mana dia adalah mu dt. Mu itu kan dia akan berpindah dari satu state di depan ke state belakang, kan begitu ya. Dia akan berpindah di sana. Nah, dia akan berpindah ya, dia akan berpindah ketika dia berpindah berapa probabilitas apa namanya? Probabilitas suatu pendudukan di suatu saluran tidak akan berakhir di dalam waktu dt. Artinya apa? Ketika mu ketika posisinya mu dia sedang berpindah, maka peluangnya adalah dia tidak berpindah adalah 1 dikurang berapa peluang dia berpindah. Kan begitu kan? Atau peluangnya dia panggilan itu berakhir. Jadi kan kalau misalkan di statistik itu kan kalau sederhana kan begini. Peluang munculnya angka pada koin itu ada total peluang munculnya angka dan munculnya gambar itu kan 1, itu kan peluang ya, maksimal 1. Ketika muncul gambar berarti berapa peluang muncul gambar itu saya bisa menghitung dengan 1 dikurang peluang munculnya angka. Begitupun sebaliknya, peluang munculnya angka itu sama dengan 1 dikurang peluang munculnya gambar, kan begitu ya. Nah, ketika mu-nya di sini dikatakan mu peluang pendudukan di saluran, oke, ketika mu dia sedang diduduki, berarti kita akan menghitung berapa peluangnya tidak berakhir tuh panggilan. Jawabannya adalah 1 dikurang mu dt, seperti itu ya. Nah, cuman urutannya dia yang ke n yang keberapa begitu ya. Nah, di sini sama berapapun n-nya, peluangnya dia panggilan itu tidak akan berakhir, berarti 1 dikurang mu. Kan mu itu kan ketika dia berpindah gitu, karena panggilannya sudah berakhir. Nah, berarti kan tidak berakhir, berapa peluangnya tidak berakhir, berarti 1 dikurang mu dt. Oke.
Ya, ini rumusnya. Ini kalau pakai distribusi binomial, dia mendekati 0. Itu kita skip aja. Peluang bahwa sembarang satu peruntukan berakhir dalam waktu dt adalah, ya perhitungannya seperti ini. Ini kita pakai distribusi manual, apa namanya, binomial. Nah, nanti 0, dia akan mendekati 0, 0 bila dt mendekati nilai 0. Ya, di sini. Oke, kita coba bahas yang ini. Bila traffic, ya, bila traffic adalah intensitas traffic adalah lambda dikali h, ya, di mana a juga itu intensitas traffic juga disebut dengan lambda dibagi mu, atau disebut traffic yang ditawarkan, dimuat karena terdistribusi Poisson. Arti kalau terdistribusi Poisson kondisi yang tadi tidak terhingga, ya, yang masuk terhingga, yang keluar tak terhingga. Oke, kita memperoleh persamaan keseimbangan. Ini tadi kita sudah bahas, ya, dari mana persamaan keseimbangan ini. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas, ya. Tadi kita akan mendapatkan nilai n itu dengan a pangkat n dibagi n faktorial dikali e minus a. Tadi kita sudah tahu, ya, dari mana kok ketemu e minus a ini. Ini kayaknya penurunan lagi. Kita akan skip. Nah, oke. Ini kan rumus akhirnya, ya. Ini kan rumus akhirnya. Jadi jangan, mudah-mudahan sih tidak pusing, ya. Ini kan px, ini x, ini sama sih, ya. Ini sama, ya. Ini sama dengan yang di sini nih, rekan-rekan sekalian. Pn, oke. Ya, cuma dia menggantinya dengan nilai x. Jadi jangan bingung. Pn a pangkat n, kalian perhatikan di sini. A pangkat x, ya. Ya, seperti itu. Jadi intinya PX adalah probabilitas X panggilan ada di dalam sistem, atau state-nya berapa gitu, ada berapa panggilan di dalam sistem gitu kan. Nah, jadi kan kalau tadi 0 pindah ke 1, berarti ada satu panggilan, peluangnya ada satu panggilan sedang dilayani, atau satu, apa namanya, si server itu sedang melayani satu berkas. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini perhitungannya. Nah, seperti itu. Nah, menghitung ini itu rumit, ya, menghitung ini rumit. Nah, makanya kita akan menggunakan tabel untuk mendapatkan hitungan-hitungan yang di sini. Contohnya seperti apa? Nah, inilah kita menggunakan traffic tabel Erlang. Misalkan, ya, di sini dikatakan, ya, jumlah traffic, jumlah n-nya, ya, jumlah n-nya itu adalah 10, ya. Kemudian peluangnya, ya, peluangnya di sini misalkan disebutkan adalah 0,01. Berarti nanti ditanyakan berapa intensitas trafficnya, maka didapatlah 4,14. Ya, jadi daripada kita menghitung di sini, ya misalkan nih sudah ketahuan nih berapa probabilitas di sini, berapa probabilitas state n-nya atau state x-nya. Ditanyakan berapa intensitas trafficnya. Nah, ini kan repot, ya, agak repot kita misalkan mau menghitung itu. Nah, oleh karenanya untuk mendapatkan berapa nilai intensitasnya atau over trafficnya, kita cukup menggunakan kita cukup menggunakan tabel yang tadi. Jadi misalkan diketahui P-nya, oke, misalkan P-nya diketahui P-nya itu adalah 0,10, misalkan gitu, ya. 0,01. Ya, kemudian diketahui juga nilai N-nya, ya, misalkan nilai X-nya itu adalah 10. Nah, berapa nilai A-nya, berapa traffic, ya, berapa traffic, intensitas traffic pada sistem tersebut ketika N-nya sama dengan 10, maka tinggal dicocokkan saja. Berarti trafficnya adalah 4,14 Erlang. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan nih kita bawa ke sini, ya, di sini, misalkan ini, ya, ini kita tidak tahu nih berapa intensitas traffic yang ada di dalam sini di posisi N, misalkan, ya, hanya berapa, kita tidak tahu kan. Nah, kita tidak tahu, padahal kondisinya oke, kita tidak tahu nih berapa intensitas trafficnya. Kemudian sistem apa yang kita pakai, karena kondisinya tidak terhingga, baik yang keluar maupun yang masuk, berarti kita pakai Poisson, ya. Nah, untuk mendapatkan nilai trafficnya kita bisa menghitungnya menggunakan rumus yang di sini, ya, rumus yang di sini. Nah, dengan syarat kita harus mengetahui dulu berapa peluangnya ada posisi tersebut. Nah, ketika diketahui berapa PN di sini, ya, PN-nya berapa, ya. Misal dalam kasus soal yang tadi, PN-nya diketahui nilainya adalah 0,01. Oke, 0,01.
Ini peluangnya adalah 0,01, 0,01. Oke. Nah, kemudian diketahui juga jumlah terangnya atau jumlah N-nya itu adalah 10. Oke, diketahuinya 10. Maka ya, berarti ini ada penjelasan. Nah, berarti jika sistem memiliki 10 ya, kemudian PB-nya atau apa namanya peluangnya di sini tadi itu adalah 0,01, maka berapa besar trafficnya ya? Berapa besar trafficnya si A-nya ini ya? Yang di sini ya. Berapa besar traffic yang di sini? Jawabannya adalah berdasarkan tabel ini, kita tidak perlu menghitung ya, itu 4,41 Erlang. Artinya apa? Si sistem ketika ada dalam state itu, dia bisa menghandle traffic yang nilainya besarnya itu adalah 4,14 Erlang. Ya, seperti itu. Nah, bisa pakai software kalau mau menghitung itu ya. Cuma saya sendiri tidak punya software ini. Tapi kalau ada yang mencoba mungkin nanti saya akan mintakan ya. Nah, kita langsung ke soal nih misalkan. Nah, ini contoh ya. Dalam sebuah sistem telekomunikasi, panggilan datang secara acak dengan distribusi Poisson. Oh, dia sudah sebutkan ya distribusi Poisson. Nah, kemudian jika panggilan yang datang, ya, berapa panggilan yang datang dalam waktu durasi tertentu, oke, itu adalah menggunakan rumus yang ini. Dia udah kasih nih rumusnya. Nah, kalau kalian perhatikan ini sebenarnya mirip ya. Tadi cuma bedanya itu kita banyak menggunakan tidak konsisten aja. Apa namanya? Tidak konsisten aja nilainya. Misalkan ini pakainya K. Tadi ada beberapa pakai X ya dan semacamnya, pakai X, pakai N gitu. Nah, tapi kita lihat nih di sini misalkan ya. Jika 3 panggilan datang setiap menit, oke, berarti di dalam 1 menit ada 3 panggilan. Nah, kemudian selama periode 60 detik ditanyakan berapa probabilitasnya ya. Ini saya baru mengerjakan tadi ya. Jawabannya adalah 0,0497. Mungkin nanya ini apa namanya, ini dapatnya dari mana begitu ya. Dapatnya adalah begini. P ketika tidak ada panggilan yang datang ya, misalkan ini P ketika tidak ada panggilan yang datang ya, berarti kan 0 ya. Ini kita mau hitung nanti. Nah, berarti lambdanya berapa? Lambdanya 3 kan? Ya, 3. Kemudian dipangkatkan 0 ya. K-nya 0 tuh. Kemudian dibagi K-nya faktorial. 0 faktorial. Kemudian E dikali minus lambda. Lambdanya berapa panggilan yang datang? 3. Ya. Coba kalian hitung. Kalau misalkan ada yang pakai kalkulator ya. 3. Saya coba hitung ulang ya, tapi saya salah. 3 pangkat 0 dikali E pangkat minus 3 dibagi 0. Ya, ini. Saya nggak tahu muncul tidak di kalian ya. Muncul tidak di layarnya? Muncul Pak, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Ya. Jadi kebalik ya. 3 pangkat 0 dikali E pangkat minus 3 dibagi 0 faktorial 0,049. Bagaimana kalau misalkan kasusnya ada satu panggilan yang muncul ya? Nah, ini jawabannya sudah ketahuan nih. Bagaimana misalkan dia mau menghitung kira-kira berapa ya ada kemungkinan satu panggilan yang datang gitu. Misalkan ketika terjadi satu panggilan yang datang. Ini K-nya tinggal kita ganti sebenarnya. Berarti P ya, ada satu panggilan yang datang. Berarti lambdanya tetap 3 ya. 3. Kemudian K-nya 1 faktorial
1 faktorial dikali di pangkat 1 ya. Kemudian E minus 3. 1 coba 3 lose connection. Oke, ini ya 3 1 epsilon minus 3 dibagi 1 faktorial ya, seperti itu. Begitu seterusnya ya, begitu seterusnya. Ini itu ya. Ini juga sama sebenarnya, tapi saya masih agak ragu sebenarnya dengan ini. Jadi saya sedang konfirmasi ya, apa betul ini rumusnya begini, karena jadi kita misalkan di sini ya, kalau 3 panggilan kalian tinggal ganti satunya jadi 3 ya, P sama dengan 3. Ini kalau di total ini kalau di total ya, ini kalau di total nih ya, peluang panggilan tidak ada panggilan, peluang panggilan 1 panggilan, peluang panggilan 2 panggilan masuk, peluang panggilan 3 panggilan, misalkan ini di total berarti 0,0497 ditambah 0,149 ditambah 0,22 ditambah 0,22, itu jawabannya adalah 0,63. 0,63. Berarti berapa peluangnya lebih dari 3 panggilan? Ya berarti kan tinggal dikurang ya. 1 dikurang 0,63. Begitu. Berarti jawabannya adalah 0,37. Oke, kemudian. Nah, artinya apa ya? Kan ada kondisi tidak ada panggilan. Ya, jadi kalau misalkan kita bikin grafik seperti ini, muncul ada satu panggilan, ada 2 panggilan, 3 panggilan, misalkan seperti itu. Nah, kan ini 1 panggilan, ini 2 panggilan, kemudian ini 3 panggilan. Oke. Nah, peluangnya muncul 3 panggilan sampai tidak ada panggilan, ini kan peluangnya di sini nih. Ya kan? Nah, peluangnya itu adalah 0,63. Oke, 0,63. Peluang itu kan nilainya 1 ya. Nah, berarti berapa peluangnya yang lebih dari 3 ketika panggilannya lebih dari 3? Lebih besar dari 3, berarti kan 1 dikurang 0,63. Nah, dapatlah kita 0,37. Ya. Nah, sedangkan yang di sini itu saya hitung kok distribusi panggilannya lebih dari 1 ya. Ketika ini saya total, kalian perhatikan ya. Ini misalnya kita total 0,1, 0,2, 0,39, 0,8, ini lebih dari 1. Mungkin saya akan konfirmasi nanti, siapa tahu saya salah, saya keliru menerjemahkan ya maksud dari soal ini atau dari rumus ini ya. Apakah memang ini individual? Jadi peluangnya itu peluang lama pembicaraan ini tidak terikat dengan peluang-peluang lama pembicaraan yang lain. Misalkan 0,5 itu tidak terikat dengan 1 dan sebagainya. Jadi sehingga peluangnya itu bisa lebih dari 1 kalau di total gitu, karena tidak saling berhubungan. Nah, tapi sementara ya kalau misalkan cara menghitungnya kok dapat dari mana 0,15, ya ini tinggal dihitung sebenarnya. P 0,5 ya. 1 dikurang E minus 0,5 dibagi H. H itu berapa? Nilai H-nya 3 menit gitu. Ya, nilai H-nya 3 menit. Jadi kita mau tahu berapa probabilitas pembicaraan yang kurang dari 0,5 menit gitu. Sedangkan kita sudah tahu bahwa nilai rata-rata pembicaraan ketika diukur nih di dalam sistem kita itu adalah 3 menit.
Nah, jadi dia mau tahu kalau kondisi berapa nih peluang kalau misalkan 0,5 gitu dari 3 menit yang kamu ukur itu. Ya, di sini kan 3. Nah, nanti pasti kalian dapat jawabannya ini 0,15. Nah, kalau misalkan peluangnya 1 menit, berarti 0,5-nya ini diganti dengan 1. Ya, begitu seterusnya, termasuk 3 menit. Ya, seperti itu. Oke, sementara untuk traffic ya cukup sampai di situ dulu ya. Jadi kita sebagai resume untuk pertemuan hari ini kita mengetahui bagaimana memodelkan traffic dan ada traffic pemodelan secara matematis dan statistika. Dan untuk memodelkan traffic itu ada 4 model perhitungan. Tergantung kita memilih model apa itu tergantung kondisi. Ada rules ya, rulesnya tadi ada 4 ya, ketika sumbernya terbatas, outputnya tidak terbatas dan sebagainya. Kita baru bahas 1. Pemodelan yang pertama adalah kondisi ketika sumbernya tidak terbatas, yang masuk tidak terbatas, yang keluar juga tidak terbatas. Ya, jumlah n servernya yang bisa dilayani itu juga tidak terbatas. Makanya kita pakai Poisson. Ya, kemudian kita juga mengenal ada istilah dengan kesamaan traffic, traffic keseimbangan. Kapan dia seimbang? Ketika misalkan kondisi state pertama, kemudian panggilannya ada yang masuk, itu nilai pengalinya ya itu sama dengan ketika state-nya ada yang masuk, itu kemudian ada yang panggilannya berhenti. Ketika panggilannya berhenti, ketika itu dikalikan koefisiennya, ya jadi yang masuk dikalikan dengan yang keluar itu nilainya sama, peluangnya sama, itu disebut dengan keseimbangan begitu. Kemudian kita juga sudah lihat bagaimana cara menghitung intensitas traffic ya menggunakan Poisson tapi dengan alat bantu dengan alat bantu tabel Erlang ya, tabel Erlang. Dan yang terakhir ya ada beberapa contoh perhitungan sederhana bagaimana kita bisa menghitung peluang yang ada di dalam sistem traffic kita ketika ada kasus-kasus tertentu. Dalam kasus ini misalkan kasus yang pertama kita mengetahui jumlah panggilan yang masuknya ya, kalau kasus yang kedua yang mau dicari adalah soal durasi panggilannya. Seperti itu ya. Ini nanti kita akan jawab ya, karena ini sudah bahas tentang block call ya. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena di pertemuan selanjutnya nanti ada beberapa penjelasan soal masih Poisson, tapi sudah bicara soal blocking. Nah, ini kita belum bicara soal blocking. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk atensinya. Nanti kalau mau review, mudah-mudahan video ini bisa saya upload segera. Jadi kalau misalkan butuh review bisa lihat di sini ya. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih jika tidak ada yang didiskusikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.